Intinya sama. Kalau orang baik merasa politik itu kotor, nanti ranah politik tetap dikuasai orang-orang yang jahat. Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Betul. Politik jahat, politik kotor, politik korup, penuh korupsi, penuh koruptor. Karena politik itu dikuasai roh-roh jahat. Itu kenapa saya masuk politik, Pak. Dan saya masuk politik sangat-sangat amal mahal sekali. Dompet saya tebal sekali dulu. Setelah 4 pilpres dan 4 pileg, dompet saya sudah mencut begini. Demi Allah saya katakan itu. Istri saya dicurigai oleh siapa? Babinsa ya waktu itu. Dicurigai oleh Polsek, dicurigai oleh Laksus. Ya, waktu itu ada Laksus. Kopkamtib, mungkin adik-adik belum ingat, tidak ingat. Mungkin bapak-bapak mungkin juga masih kecil ya waktu itu ya. Waktu itu tahun 88 ada Kopkamtib Laksus. Pak masih ingat? Ya, enggak, Pak Domo tahun 88 bukan. Ada saya. Nah, ini begini, orang mau berbuat baik di tempat kumuh itu dicurigai jadi aktivis. Aktivis apa? Kok mau bantu yang miskin? Jangan-jangan golongan tertentu. Dia bisa lanjut, kenapa? Karena istri saya siapa? Saya adiknya Letkol Prabowo dari Kopassus, menantu presiden. Nggak mungkin mau bikin kacau-kacau. Coba, ya, dia bisa berbuat baik dan bisa mengamal karena koneksi dengan orang yang cukup kuat waktu itu. Mungkin lebih gampang lagi sekarang ya. Kita mau bikin bangsa Indonesia bahagia, ya Pak. Rakyat kita berbahagia. Pak Prabowo bilang dia mau bikin ibu-ibu tersenyum. Saya mau buktikan saja. Saya mau buktikan saja bahwa bangsa Indonesia itu bisa. Universitas Gajah Mada, waktu itu Profesor Sofyan Effendi waktu itu kalau nggak salah. Mereka begitu berbangga bahwa kita bangsa Indonesia, pihak Indonesia, penyelenggara tidak minta uang dari luar negeri. Kita tidak dapat dan minta dari NGO manapun, lembaga manapun, bukan dari USAID atau dari Goethe Institute atau apa, bangsa Indonesia bayar semuanya. Dan kita berbangga waktu itu. Itu sebetulnya tujuan kita, Pak. Cita-cita kita, Pak. Indonesia, bangsa bermartabat, Indonesia yang nanti disegani dari semua bangsa di Indonesia. Itu cita-cita kita, dan saya masuk partai politik untuk itu, Pak. Itu. Jadi Jokowi itu jangan dipahami sebagai orang yang polos, enggak. Ini orang yang haus kekuasaan, maruk akan kekuasaan, dan untuk anaknya. Dia tidak memikirkan bangsa yang ke depan, memikirkan hanya untuk kepentingan keluarganya. Kalau untuk kepentingan jangka panjang, ya nggak akan memaksakan Prabowo Gibran 2 periode. Kalau Prabowo 2 periode masih masuk akal, tapi kemudian Prabowo Gibran 2 periode, ini tunggu dulu gitu loh. Apakah Prabowo mau? Kan harus ditanya dulu. Ini kan kesannya, dia ingin menunjukkan kesan kepada orang, Prabowo itu masih gue setir gitu loh. Awalnya Pak Ibu Mega tidak mau dukung Pak Jokowi. Tidak mau dukung Jokowi. Ini benar, ini kebenaran. Maka kalau ada yang mau rekam, silakan ya. Dan ternyata penyandang dana utama itu saya. Pak Jokowi sering datang ke kantor saya, datang ke kantor saya. Jokowi lah yang merusak Prabowo sehingga dia lari dari pemikiran dia. Prabowo, Bapak Presiden Prabowo, pemikiran Anda saya baca dan saya ikuti, dan hampir 100% saya setuju pemikiran Anda. Tapi saya sangat sedih bahwa Bapak seorang jenderal, mantan pemimpin pasukan khusus, bisa terkalahkan oleh pengaruh Jokowi. Saya harap hari ini Bapak lepaskanlah Jokowi pulang ke kampungnya dan hilangkanlah. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Teman-teman, ketemu lagi di video saya kali ini. Nah, teman-teman, sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita melihat di sana ada Pak Hashim. Ya, Pak Hashim ini adalah adiknya dari Bapak Prabowo. Nah, teman-teman, di situ tadi cukup menarik apa yang dia sebutkan, apa yang dia sampaikan, pendapat-pendapatnya tadi pas lagi dia pidato, teman-temannya, bahwa dirinya mengatakan
dia sudah 15 tahun yang terlibat di dalam politik, maka dirinya pun dibohongi ya. Dia seorang politik juga teman-teman ya, terlibat dalam politik. Dulu katanya sebelum terjun di dunia politik, dompetnya sangat tebal. Setelah dia terlibat di dalam dunia politik, maka dompetnya juga jadi tipis. Nah teman-teman, kita melihat apa itu maksudnya teman-teman. Nah kita lihat juga bahwa adiknya Bapak Prabowo, Pak Hasyim ini tidak asing lagi kita lihat teman-teman ya, dan beliau ini sangat baik. Dan melihat tadi dari pidatonya bahwa dia terus ada rasa keinginan untuk membela bangsa kita ini, dan tidak berpihak kepada orang-orang yang jahat ya, yang seperti katanya tadi, yang selalu berbohong ya, yang selalu menipu. Nah teman-teman, kita tahu itu siapa yang dimaksudkan beliau ya. Tapi ya yang jelas tadi teman-teman, beliau mengatakan bahwa kakaknya seorang presiden atau Prabowo dulu menantu Pak Presiden juga ya, tentu tidak melakukan hal yang kacau-kacau. Nah teman-teman, kita lihat saja nanti ke depan seperti apa ya. Oke, kita langsung saja teman-teman, seperti biasa kita baca apa sebagai komentar netizen teman-teman kita yang ada di dalam video ini ya. Ada yang mengatakan begini teman-teman, kalau 2 periode Prabowo ya masih saja memilih Gibran sebagai wakilnya, maksudnya maka saya tidak akan pilih Bapak Prabowo. Nah oke, dengar itu Bapak Prabowo ya. Mantap Pak Hasyim, sikat terus. Nah kita berharap dengan adanya Pak Hasyim yang bisa berpihak kepada masyarakat ya, kita doakan saja beliau semoga bisa membela hak-hak rakyat, apa yang menjadi hak-hak kita sebagai rakyat Indonesia, dan tidak berpihak kepada hal kejahatan seperti yang mereka lakukan saat ini. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan begini, usahakan secepatnya ya Mulyono ditangkap, diadili biar nggak gaduh terus. Nah dengan adanya Mulyono saat ini teman-teman ya, maka yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita saat ini adalah kegaduhan ya, sering terjadi kekonflikan karena ini ya belum selesai pembahasan ijazah Jokowi, dan timbul lagi masalah pembahasan ijazahnya Gibran, dan banyak hal-hal yang tudingan-tudingan yang terus bermunculan teman-teman. Nah kita tidak tahu itu sumbernya dari mana, dan siapa-siapa saja yang memberikan usulan-usulan seperti itu. Tapi yang jelas di sini dikatakan ya, tentu sebagian besar itu adalah berasal dari kelompok-kelompoknya Mulyono. Nah siapa sih Mulyono ini teman-teman ya? Kita itu sebagai tanda tanya, sebagai pertanyaan besar ya. Kita harus cari sendiri teman-teman. Jokowi bikin negara kebanyakan hutang, tapi anehnya ya buzzer kok masih mendakwahkan Jokowi. Nah rakyat akan makmur dan sejahtera semuanya apabila Jokowi tidak cawe-cawe Prabowo. Nah ada yang berkomentar seperti ini teman-teman ya, katanya kalau misalnya Jokowi tidak cawe-cawe sama Prabowo, nah bisa dikatakan negara kita ini adalah bisa maju, nah bisa makmur. Nah monggo Pak Prabowo ya, sapu habis ya segelintir orang yang hanya ya rintangan niat ya, ketulus ya jeningnya keinginan kemakmuran ya, kesejahteraan rakyat. Jangan ada ya Pak Kewo ya, Pak Kewo, Jokowi sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau benar ijazahnya ada, kenapa keberatan yang menampakkan kepada publik? Ya berarti tidak ada barangnya ya. Berarti kalau dia tidak berani menampakkan kepada publik, berarti dikatakan ijazahnya tidak ada. Nah benar apa betul kita nggak tahu teman-teman ya. Ya mantap Pak Hasyim ya, bongkar terus kebohongan Pak Jokowi ya. Lanjutkan Bang Hasyim, gaspol, jangan ramai, jangan rem-rem, masyarakat tahu ya, masyarakat tahu kalau Anda bersaudara adalah berasal dari orang baik yang ingin membangun NKRI ya, jujur, adil, dan makmur sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, nah teman-teman, Pak Hasyim ini adalah termasuk dari keluarga yang baik teman-teman ya. Penjarakan Pak, jangan dikasih kendor. Kenapa KPK? Ayo proses hukum, malu kita ya. Ada yang mengatakan malu dengan tindakan yang dilakukan selama ini ya. Lepaskan Jokowi ya sejauh-jauhnya Pak Prabowo. Harus yakin bahwa rakyat di belakang Pak Prabowo ya. Ya walaupun kita semua saat ini berteriak-teriak ya, meminta Bapak Presiden kita Bapak Prabowo untuk segera menjauhkan Jokowi, untuk segera
mencopot Gibran. Nah, itu semua tergantung kepada Pak Presiden kita ya. Kalau Bapak Presiden kita sudah yakin betul bahwa benar ya apa yang dilakukan kelompok-kelompok mereka ini adalah hanya untuk memanfaatkan bangsa, hanya untuk memanfaatkan negara untuk kepentingan pribadi mereka, untuk kepentingan keluarga mereka, ya untuk apa sebenarnya ya, untuk apa kan ya, kalian kan menjadi seorang pemimpin ya untuk memimpin bangsa ini, bukan untuk merampas aset negara, merampas masyarakat ya, bukan. Kalian dipilih ya untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab betul-betul atas kehidupan masyarakat yang kalian pimpin saat ini ya. Semangat Bapak demi bangsa Indonesia yang kita cintai, semua wajib jaga bangsa ya. Oke. Ada yang mengatakan selagi pemerintahan dicampuri oleh Jokowi ya, alamat negeri menuju kehancuran ya. Kalau Jokowi masih ikut campur ya, berarti dari dulu Jokowi sudah suka bohong. Nah, ya benar, si Said Didu dan Pak Hasyim, makanya anak cepat banyak ya. Gibran nggak kuliah, dia kursus, ada saksi yang ngantar Gibran ya. Banyak yang tahu Gibran tidak kuliah dan bahasa Inggris nggak bisa, itu udah di DO ya. Semua tahu rakyat mengapa Prabowo tidak pecat Gibran. Kita ya Gibran biar kasus Jokowi bisa selesai, kroninya dipecat. Yusril ya, Mahendra kasus Simim Bagum dan zaman Soeharto jadi seknek, bagaimana kasusnya ya. Dan Tito Bahli, Pak Agus Panglima Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Dudung, Rohut Binsar, Penjahitan, Bapak Jaksa Hakim MK, MKPU, MA diganti ya. Baru ijazah Jokowi Gibran kelar dan bakal diadilin. Nah, karena kalau bilang keo nggak kelar-kelar, itu lembaga banyak bermain ya. Kau pecat Prabowo baru keluar, jangan kau permainkan rakyatmu dulu. Oke. Ini sebagai keluhan masyarakat teman-teman kita saat ini. Mereka melihat berita-berita saat ini bukannya semakin baik ya, malah semakin buruk, dan akibatnya nanti akan hancur teman-teman. Biar Pak Hasyim bilang Jokowi dungu, dia juga pejabatnya korupsi, Pak Prabowo tetap bisa besar hati dan menjunjung tinggi atas ya kelicikan Jokowi untuk dirinya ya. Jokowi didik anaknya kandung Gibran saja nggak bentus apa ya, Gibran saja nggak becus harusnya, maka jadi pemimpin ya ampur aduh, sedang rakyat kuli bangunan. Pusat tamat SD, SMP, SMA. Oke teman-teman, memang sangat memakan sih ya, apa yang mereka lakukan saat ini cukup sudah di luar nalar ya, sudah di luar pikiran kita ya. Kita ikutin terus berita ini teman-teman supaya kita tahu ya informasi selanjutnya seperti apa ya. Kalau memang nanti kasus ijazahnya Pak Jokowi diusut sampai tuntas, kita bersyukur. Tapi kalau tidak ya kita lihat saja nanti endingnya seperti apa. Kita berharap teman-teman kita yang ada di sana seperti seperti aktivis media dan politisi dan teman-teman yang lain ya, kita berharap mereka bisa mengusut tuntas dan membongkar habis-habisan kasus ini kalau memang itu benar adanya. Tapi kalau tidak ya kita berharap supaya bangsa kita ini juga aman-aman dan damai-damai saja. Oke teman-teman, jangan lupa tonton video selanjutnya.